Selamat berjumpa kembali dengan CTC Cilacap. Kali ini saya akan berbagi sebuah trik ataupun cara pemasangan mesin universal mainboard LCD ataupun LED. Ini bisa ukurannya dari mulai 10 inch sampai 40 inch atau 50 inch, bisa coba diakalin dengan ROM ataupun firmware-nya. Untuk menjawab komentar yang ada di video sebelumnya, katanya Gan, tolong dibikinkan cara pemasangan mesin universal ke LCD atau LED. Karena dengan seiring perkembangan zaman ataupun sekarang TV-TV yang sekarang ada di masyarakat, ini kebanyakan yang sudah beralih ke LED atau LCD. Nah, ini saya punya produk LG. Ini kemarin saya lihat udah posisi mainboard aslinya sudah memang sebagian besar partnya sudah ada yang hilang. Kebanyakan ini memang kalau diperbaiki sangat kurang maksimal, karena kalaupun spare partnya ada, jatuh harganya jadi tinggi dan belum bisa dipastikan memang bekerja maksimal setelah misalkan proses perbaikan, apakah daya tahan si mainboard ini bisa bertahan lama atau enggak. Makanya untuk kesimpulannya, ini karena kemarin yang punya TV ya udah beli aja lah, saya males katanya untuk dibetulin karena biayanya memang mahal. Akhirnya saya beli kondisi mati dengan harga lumayan lah, 100 ribuan. Dan saya alternatif karena memang ini kalau untuk beli yang asli mainboardnya lumayan tinggi, ada juga yang bekas di online shop lumayan harganya mahal. Jadi saya putuskan untuk mengganti dengan mesin mainboard universal. Ini untuk serinya ya, saya zoom sedikit. Nah, ini TV5603. Ini versi menggunakan chipsetnya yang 56. Ini tipe USUM kalau nggak salah. Nah, ini yang membedakannya, chipset yang digunakan. Nah, kita dekatkan. Ada yang versi 59, ada yang 56. Ini kebetulan yang saya beli adalah versi 56. Sebetulnya untuk fitur-fiturnya nggak jauh beda, cuman ada fitur tambahan mungkin dari menunya apa. Tapi ini juga udah support USB, bisa muter MP4. Yang poin yang paling penting dalam pemasangan adalah, pertama, saat kita memutuskan untuk mengganti mainboard, pertama yang harus kita putuskan apakah ini masih bisa dipakai ini untuk yang awalnya. Misal ini untuk inverter LED atau LCD, kebetulan yang saya cek kemarin ini masih bisa digunakan. Ini menghemat biaya untuk inverter LED LCD. Jadi ini saya putuskan masih bisa dipakai karena ini pakai adaptor di luar. Ini tegangannya 20 volt. Tegangan inputnya ini dari adaptor 20 volt. Dan setelah saya putusin sebagian ataupun di cut, ini jalur-jalur untuk PWM DIM dan power on untuk inverter, untuk backlight on, BL on. Nah, ini masih bisa. Ini saya sambungkan ke mesin universal yang ini. Nah, yang satu lagi karena untuk supply, ini power supply mainboard yang universal 12 volt. Sedangkan ini dari adaptornya 20 volt. Saya gunakan kit MBR atau microbuck regulator step down. Jadi untuk menurunkan tegangan dari 20 volt menjadi 12 volt untuk supply mainboard ini.
Ini memang agak durasinya pasti agak sedikit lama, tapi untuk yang membutuhkan tutorial cara pemasangan yang lebih detail, saya harap bisa menonton sampai tuntas. Nah, poin kedua untuk hal yang paling penting dalam pemasangan adalah ini seri dari sebuah panel. Nah, ini ya. Panelnya ini dari Cimei Innolux. Ini V216BG1 LE1. Nah, itu yang paling penting. Jadi apa yang dimaksud dengan seri panel kita penting? Ini untuk menentukan dataset dari pin out panel ini. Nah, ini ada sebagian yang memang sudah ada rincian tulisannya. Nah, seperti ini. Ada RX3 plus, RX3 min. Kalau misalkan kita males untuk download datasetnya, kita langsung bisa cocokkan dengan yang data yang ada di panel ini. Atau kita untuk biar lebih detail, takut kita misalkan kesalahan pemasangan, karena ini ada untuk backplace-nya ini PCC atau pixel tegangan selektornya. Jadi ada yang di pin 1, 2, 3, 4 ataupun nyampe berapa. Ada yang di posisinya di pin 30, 29 sama 28. Nah, ini kalau kebalik ini bisa mengakibatkan IC driver panel yang ada di sini ini bisa rusak, bisa jebol. Makanya kita membutuhkan data untuk menyesuaikan antara tegangan yang keluar dari mainboard sama panel. Nah, ini rata-rata memang 30 pin untuk single LVDS. Ada yang dual LVDS, itu bisa nanti kita beli kabel secara terpisah. Kalau misalkan kita beli mesin mainboard, itu ada yang disertakan dengan kabel LVDS-nya, ada juga yang terpisah. Kalaupun memang terpisah, kalau ini yang aslinya masih ada, nanti kita bisa modif. Tinggal memindahkan kabel-kabel yang ada di sini. Oke, lanjut. Untuk mempermudah, karena ini pada saat kita beli, ini tidak menyertakan manual book ataupun secara detail ini selektor pin outnya untuk apa saja, jadi nggak ada rinciannya. Buat yang pertama mulai masang ataupun menggunakan, mencoba-coba, ataupun yang sudah tahu juga karena takut lupa untuk apa saja ini fungsinya, nanti kita bisa download, sesuaikan dengan versi ini. Ini dataset mainboard universal seri TV56.303 ya. Nah, ini harus disesuaikan. Nah, itu. Kalau semuanya sudah lengkap, terutama memang regulatornya masih bagus ataupun adaptornya, terus juga ini untuk inverter backlight juga masih bekerja normal, ini bisa kita gabungkan dengan yang ini. Jadi untuk pembelian spare part kita menghemat, yang masih bisa digunakan kita bisa gunakan. Untuk yang tadi ini data panel, kalau kita misalkan kebingungan untuk mencari data setnya, kita buka saja untuk laptop ataupun komputer di rumah. Nanti kita di Google masuk ini ya. Bentar, saya dekatkan. Nah, ini dataset V216BG1. Ini sesuai dengan yang ini ya. Nah, dengan yang ini. Nanti muncul
tinggal kita pilih lalu klik kanan, open wide new tab, open link new tab, nanti muncul di sini, tinggal kita download. Ada yang menyediakan misalkan secara khusus seperti ini, panellook.com, itu semua seri panel hampir semua ada, cuman harus login dulu. Kita cari aja yang gratisan, tinggal klik download. Nanti setelah selesai baru kita lihat. Nah seperti ini. Nah ini dataset untuk seri panel tersebut. Nah, kita agak jauhan sedikit. Nah ini ya, ini serinya. Nanti kita scroll ke bawah. Di situ tercantum dari mulai resolusi, apa yang disebut resolusi nanti untuk gambar, kualitas gambar. Nah ini seperti ini ya, ini kita dekatkan. Nah modul support ini 1366 kali 768 untuk 6 perbandingan widescreen-nya ini. Nah ini support untuk megapikselnya ini. Nanti kita cari data ataupun ROM atau firmware atau file dump-nya ini dari mesin universal yang tadi. Nah yang ini, yang versi 3, versi 56.303. Kita download, sesuaikan dengan yang ada di sini megapikselnya. Nanti kita tinggal flash melalui kabel dengan flash disk, masukkan ke port USB dari mainboard ini, lalu nyalakan. Nanti akan berkedip sendiri. Setelah dia nyala itu untuk proses flashing upgrade, untuk menyesuaikan resolusi dengan firmware ataupun file yang ada di mainboard tersebut. Nah ini yang sangat dibutuhkan adalah untuk pinout atau dataset dari panel tersebut, supaya kita jangan terbalik pemasangan antara PCC yang ada seharusnya. Nah ini ya, TFT LCD modul input. Nah ini tercantum pin 1 NC, yang kedua juga NC. Apa itu NC? Itu no connection, jadi tidak dipakai. Kalau bahasa kita mungkin ini tidak digunakan. Jadi 1, 2, 3 itu tidak dipakai. Baru yang 4 itu ada ground. Nah ini yang ke bawah RX 0 min, ada RX 0 plus. Nanti itu disesuaikan dengan dataset dari mainboard. Nah ini lanjut, itu sudah untuk dataset panelnya. Sekarang kita untuk dataset dari mesin mainboard yang kita beli. Nah ini di sini ini tercantum, atau manual booknya lah kalau misal bisa dikatakan lebih jelasnya. Karena ini bentuknya PDF, sama prosesnya harus di download dulu. Ini ada nih, ini sama. Nah ini untuk pin nomor 1 dari LCD tersebut, panelnya adalah P-cell atau power supply selector. Ini untuk misalkan tegangannya berapa volt. Nah ini harus disesuaikan. Ini ada semua. Ini nyampe ke 30 pin, dari 1 sampai 30 pin.
Ini di sini tercantum dari mulai ini untuk soket yang 14 pin untuk remote, volume up, down, terus lagi channel dan yang lain-lain. Ini nanti di sini dijelaskan. Nah, ini yang fungsinya yang ini. Ya. Ini sesuai dengan yang ini. Itu untuk mempermudah kita dalam pemindahan kabel yang dari panel ke mainboard. Jadi kita tulis saja di sini nih sesuai yang tadi di download. Kalau kita lihat lagi memang satu-satu agak lumayan ribet, kita harus bolak-balik lihat komputer ataupun laptop. Nah, ini tinggal ditulis saja data pin out atau data set. Yang pertama sebelah sini ini untuk mainboard yang ini ya, ini tulis sesuai dataset yang tadi di download. Ini semua tulis sampai 30. Nah, ini seperti ini pixel, selektor, ground. Ini untuk TXO kosong min. Ini disesuaikan, nanti di sini juga ada TXO. Nih kalau nggak ada TXO berarti ini pakai RXO min, RX kosong plus, sama aja, cuman disesuaikan. Jadi supaya nggak kebalik. Terus yang paling penting adalah untuk menentukan tegangan yang masuk ke sini, ke panel. Berapa volt ini power supply panelnya membutuhkan tegangan untuk bisa menyalakan berfungsi dengan normal. Ini sesuai di sini ada untuk pemilihan. Nah, ini ya. Kelihatan. Ini ada yang 12 volt. Ini jumpernya dipindah ke sini. Yes. Terlalu dekat ya. Nah, ini ada yang 3,3. Jadi jumpernya dipindah ke sini. Terus yang paling ujung sini ada 5 volt. Jadi ada 3 pilihan selektor untuk PCC yang masuk ke power supply LVDS yang masuk ke panel. Nah, ini yang keluar dari sini ini ditentukan dengan jumper yang dipindah. Misalkan kalau panelnya 3,3 volt tinggal pindah ini ke sini. Atau yang ini 5 volt sesuai data dari panel tersebut, jumpernya pindah ke sini yang 5 volt. Ya kalau misalkan kita hanya memiliki sesuai dataset panel yang kita miliki adalah 12 volt ya, tinggal pindah aja saja ini 12 volt. Jadi jangan salah, misalkan kalau dataset panelnya cuman 5 volt, ini tidak dipindah, ini masih posisi 12 volt, nanti itu bisa jebol, bisa rusak IC-nya, IC panel dari driver panel tersebut. Nah, itu saja. Jadi yang poin yang paling penting adalah pertama seri panel, kedua adalah menentukan pemasangan kabel LVDS yang ke panel ini sesuai dataset. Yang ketiga adalah mengatur tegangan untuk PCC mainboard ini yang keluar untuk panel. Itu saja. Dan mungkin untuk yang lainnya seperti ini inverter LCD, kalau misalkan ini bawaannya sudah rusak, kita tinggal beli saja. Ini seperti inilah, seperti microbug ini ada yang buat inverter LED. Kalau LCD beda lagi, ini pakai trafo. Kalau LCD inverter LCD ini LED pakainya seperti ini, cuman di sini ada enable itu untuk backlight on. Jadi kalau misalkan TV nyala, nanti si lampu LED di panelnya baru nyala. Seperti itu saja. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti karena pembahasannya ini natural, tidak ada di edit-edit,
Silahkan tanyakan saja di kolom komentar dan saya pasti akan jawab sesuai dengan pengetahuan saya. Dan saya harapkan tetap menonton. Buat yang belum langganan silahkan like dan subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya untuk berbagi seputar kerusakan ataupun trik-trik dalam elektronik ataupun handphone dan laptop juga. Nah, ini setelah sesuai tadi pemasangan, setelah semuanya selesai baru kita bisa nyalakan. Jadi intinya sesuai tadi, seri panel setrum yang bisa keluar dari mainboardnya harus diatur sesuai dengan kebutuhan panel tersebut. Yang ketiga adalah penempatan kabel-kabel LPDS disesuaikan dengan panel LCD ataupun LED. Yang keempat adalah untuk inverter. Yang kelima untuk power supply-nya, kalau misalkan ini terlalu besar tegangannya supaya diturunkan dengan microbak regulator supaya mencapai 12 volt. Nah, ini untuk panel depan, tombol volume up down sama channel. Nah, ini sengaja saya pakai cuman remote-nya saja. Jadi disambung ke sini. Pakai infrared sensor. Cuman itu saja yang dipakai, jadi panelnya depannya nggak dipakai. Kita akan coba nyalakan. Bentar ya, saya coba ini. Mohon maaf sekali karena ini tidak saya edit secara langsung saja, mungkin suara-suara dari luar ataupun dari segi pengucapan juga tidak begitu profesional, karena intinya saya hanya ingin berbagi dan membantu buat Anda yang belum pernah ataupun ingin mencoba mengganti mesin LED ataupun LCD yang ada di rumah. Silahkan, caranya seperti tadi. Kita akan coba nyalakan. Kita masukkan dulu ini. Ada dua jenis mainboard universal, ada yang langsung on pada saat dimasukkan ke adaptor ataupun listrik, ada juga yang kita harus menyalakan dengan remote. Nah, ini. Nah, ini belum di ini ya. Belum dimasukkan untuk kabel adaptornya. Nah, ini sudah nyala. Sudah nyala untuk lampu indikatornya. Jadi kita tinggal pijit dari remote. Nah, ini sudah nyala. Tinggal kita masukkan nanti inputnya. Nah, itu udah nyala. Jadi yang harus diperhatikan adalah resolusi dari panel tersebut. Jika nanti setelah pemasangan gambar tidak sesuai dengan warna ataupun agak klise, nanti kita tinggal masuk ke factory mode. Factory mode caranya masuk ke AP ataupun di channel TV juga ada yang posisi channel TV. Nanti tekan menu 1147. Nanti muncul di situ apa saja yang kita mau edit. Misalkan posisi gambar terbalik, kita tinggal memindahkan mirror screen, di on kan atau di off kan. Kalau misalkan gambar klise itu biasanya dari setting LCD panelnya
belum di reset dulu yang paling atas. Nanti saya kasih tahu lah cara masuk factory mode dari mainboard universal LCD atau LED ini. Terima kasih, begitu saja. Yang terakhir mungkin agak lupa, silakan yang belum berlangganan like dan subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya. Silakan aktifkan loncengnya jadi nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari CTC Ciracap. Terima kasih.